Kedua yang akan disampaikan oleh Bu Nova Idiati. Bu Nova, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nova ada di kita. Teman-teman, saya tidak akan bacakan Bu Nova ya. Biodatanya luar biasa sampai 3 lembar. Kalau saya bacakan sangat menghabiskan waktu yang kita miliki. Beliau adalah banyak sekali jabatan yang beliau ada di pundak beliau. Beliau juga adalah anggota BAP dari Jawa Tengah, DIY. Kemudian yang terpenting sekali beliau adalah seseorang yang sangat berprestasi. Jadi sudah kita dengar dari Pak Ahmad, dan beliau juga narasumber dari berbagai bidang. Dan sengaja kami hadirkan Nova di sini untuk berbagi bersama dengan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini juga yang sangat menyenangkan ya. Nanti saya kirimkan aja Bu Nova ya ke peserta. Ya, Bu Nova, waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman silakan menyimak. Tolong di-unmute ini semua supaya tidak ada bising-bising yang mengganggu yang lain. Anak-anaknya diamankan dulu, tukang baksonya juga jangan lewat dulu. Ya, waktu kita hanya sampai pukul 17. Demikian, silakan Ibu Nova. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan bagus untuk teman-teman? Bagus, Bun. Bagus, alhamdulillah. Baik, terima kasih, hatur nuhun. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini saya senang sekali, saya berbahagia sekali bahwa kesempatan ini betul-betul mempersiapkan diri saya untuk silaturahmi khususnya di PB Jawa Barat. Dan terima kasih kepada Bu Cici dan teman-teman PW memberikan kesempatan untuk saya. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa mungkin Jawa Barat pernah diadakan sosialisasi katanya dengan kurikulum KMA 792, anggap saja ini sebagai recalling atau mengulang kembali bagaimana KMA 792, karena saya dengar memang ketika mungkin yang belum pernah mengetahui apa itu KMA 792 termasuk implementasinya, saya pikir tidak ada salahnya kita untuk belajar bersama hari ini meskipun waktunya hanya 1 jam. Saya bisa menyampaikan secara penuh, karena kalau bicara tentang implementasi ya kita biasanya harusnya workshop ya, tetapi insya Allah nanti saya yakin dengan semangat teman-teman saya bisa menyampaikan, saya berikan materinya nanti termasuk contoh-contoh bagaimana menuangkan perencanaan belajaran yang memang akan menjadi pembeda antara kita dengan tetangga sebelah. Seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, bahwa kita itu punya ruh sendiri, kita punya identitas. Kita tidak sama dengan Kemendikbud karena kita misalkan pendidikan agama Islam. Kalau di Kemendikbud jelas sifatnya universal karena mengakomodir semua agama. Tetapi kalau RA jelas itu adalah kita pendidikan agamanya Islam. Ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam perencanaan pelajaran dan tidak menjadi seperti mata pelajaran sendiri, tetapi bagaimana mengintegrasikan. Nah, kalau saya lihat teman-teman bahwa kemarin yang ikut pelatihan di TK, ketika memberikan contoh-contoh, saya mengamati saja bagaimana teman-teman membuat rencana pembelajaran atau RPM. Tentu saya melihatnya berarti ini belum semuanya memahami bagaimana KMA 792 karena PAI-nya tidak semua nempel di situ. Nah, hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan sebelum pada perencanaan pembelajaran. Saya akan menyampaikan katanya dengan KTSP, dokumen KTSP sebenarnya. Baik, saya scan dulu ya. Bisa dilihat teman-teman? Saya. Jadi bicara tentang perencanaan pembelajaran, tentu kita dari dokumen KTSP. Saya berharap teman-teman di Jawa Barat sudah bisa menyusun KTSP, karena sebelum itu kita sediakan dokumen KTSP. Jadi dokumen ini harus. Nah, bicara tentang KTSP, kita tentunya ingin melihat
bahwa ada dua dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2, di mana dokumen 1 dan dokumen 2 ini di dalamnya unsurnya berbeda. Jadi kalau kita lihat dokumen 1, ini kita langsung saja, saya mengejar waktu aja. Dokumen 1 itu ada dokumen 1 bagian dan dokumen 1 bagian 2. Kemudian ada dokumen 2 yang namanya dokumen program, berisi program-program yang dari program semester sampai dengan wilayah. Nah, dasar hukumnya tidak hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi kita juga harus mengakomodir KMA Nomor 792 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum RA. Jadi nanti di dokumen KTS teman-teman jangan lupa kita cantumkan KMA 792. Ini mohon maaf, saya bicara dalam konteks bukan kondisi pandemi, tapi kondisi normal. Kemarin saya sempat membuat buku untuk mengkondisikan bagaimana menerjemahkan SK Dirjen dan SK 4 Menteri, cara menyusun Quote lagi, Bun. Yang kita sampaikan saat ini adalah dokumen KTSP dalam kondisi normal. Jadi seperti kemarin kita teman-teman sudah membuat ya, bahwa ketika memasukkan ajaran baru dalam masa darurat, kita tetap menyusun dokumen KTSP dalam kondisi normal. Tetapi di dalamnya, di dalam lampiran kita menyertakan seperangkat pembelajaran kedaruratan. Baik. Nah, kita tidak akan lari ke situ ya, karena kita akan menyampaikan kaitannya dengan KTSP dalam kondisi darurat. Nah, untuk dasar hukum jelas ini, hanya sekarang nanti teman-teman akan lebih pada memahami bagaimana konsepnya, komponen KTSP-nya, dari pengertian prinsip sampai dengan prosedur. Kemudian juga bagaimana sistematika penyusunannya dari jenis dokumennya sampai pada penutupan. Ya. Kemudian kalau ini sudah perlu saya sampaikan karena setiap guru harus memahami bahwa pengertian KTSP itu merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan RA. Jadi bisa jadi KTSP berbeda antara satu dengan lembaga yang lainnya, tetapi untuk sistematikanya mungkin sama, tetapi pengembangannya boleh berbeda dan memang harus berbeda. Maka tidak dibenarkan KTSP dipakai bersama-sama, isinya sama karena copas, kemudian semua menggunakan KTSP yang sama. Ini tidak diperkenankan, tetapi sistematikanya, rambu-rambunya silakan teman-teman disamakan, tetapi pengembangannya karena ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh RA masing-masing, sehingga bisa jadi KTSP antara RA 1 dengan RA yang lainnya bisa lagi perbedaannya ada pada pengembangan. Nah, tujuannya kalau kita menyusun KTSP RA itu meningkatkan mutu pendidikan RA. Jangan sampai ketika kita memiliki lembaga di RA tidak memiliki KTSP, karena ini akan menjadi acuan, menjadi rujukan selama kita melaksanakan proses pendidikan selama 1 tahun ke depan. Kemudian juga meningkatkan keberanian lembaga dan masyarakat, meningkatkan daya saing, menyiapkan peserta didik yang memiliki kekhasan Islam. Baik, kita langsung saja. Nah, prinsipnya seperti disampaikan Pak Ahmad tadi, harus memperhatikan sikap spiritual dan sosial. Anak mempertimbangkan fitrah, tahapan tumbuh kembang anak, bakat, minat, dan karakteristik. Kemudian juga mengakomodir holistik integratif. Tidak hanya dari aspek pendidikan saja, tetapi kesehatan, pertumbuhan, perkembangan juga terakomodir. Kemudian juga jangan lupa bahwa konsepnya seperti disampaikan Ahmad tadi, semua dilakukan dengan bermain. Saya jujur tidak setuju dengan adanya LKS, karena LKS itu membunuh kreativitas anak, membunuh kreativitas guru. Bagaimana bisa mungkin saintifik masuk ke dalam proses LKS? Karena saintifik itu kan menghadirkan sesuatu barang yang nyata, benda objek yang nyata. Jadi kalau misalnya ada LKS di situ menyantumkan mengakomodir saintifik nonsense, tidak bisa. Jadi sekali lagi tolong nanti dipertimbangkan kembali kaitannya dengan LKS. Kemudian juga mempertimbangkan kebutuhan anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus ya.
berkesinambungan, tidak hanya usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian juga memperhatikan pengetahuan teknologi ya, sosial budaya, lintas kurikulum. Ini saya sampaikan tadi bahwa ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 itu dinamakan dokumen induk, yang di dalamnya ada dokumen 1 bagian 1 dan dokumen 2 bagian dokumen 1 bagian 2. Ya. Saya pikir nggak masalah, kita langsung ke sini aja, yang juga sudah sore. Teman-teman, isi dokumen 1 bagian 1 itu berisi tentang profil lembaga. Di dalamnya menyampaikan tentang alamat lengkap, sejarah lembaga, ada status lembaga, NPSN, akreditasi, ijab, SM, dan bahkan struktur termasuk tupoksi dari masing-masing kepengurusan di dalam lembaga itu. Sekali lagi, untuk dokumen KTSP, teman-teman harus memiliki, wajib memiliki. Toh, kalau belum memiliki, silahkan menyusun, nanti bisa dipakai untuk tahun berikutnya. Tinggal mengganti kalau ada pembaharuan atau ada keterkinian berkaitan dengan sesuatu yang baru, baik itu mungkin ada review dokumen kurikulum, kemudian diperbarui katanya dengan KUDIK, dengan SOP, kemudian dengan misalnya ada pengembangan-pengembangan yang lain, silahkan nanti ditambahkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini karakteristiknya bahwa kurikulum RA wajib berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kemudian juga memperhatikan aspek perkembangan dan pertumbuhan, memperhatikan dasar hidup berbangsa dan bernegara. Maka kemarin ada wacana PPIGRA akan membuat satu paduan yang itu bekerjasama dengan PIAUD, PPS PIAUD Indonesia. Kita akan menyusun kaitannya dengan 5 hal yang sebenarnya akan lebih bagus kalau diakomodir di dalam dokumen KTSP. Apa itu? Yang pertama adalah moderasi beragama. Bagaimana menanamkan cinta tanah air, menanamkan toleransi, saling menghargai. Kemudian juga literasi, ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah pendidikan penguatan karakter. Ini juga penting karena tadi disampaikan bahwa sebenarnya kita tuh ingin membentuk karakter anak. Yang urusan yang lain-lainnya urusan nanti, tetapi yang kita bangun lebih dulu dan penting kita lakukan adalah pendidikan karakter. Pak Umar selaku Direktur SAK pernah menyampaikan, hafalan Quran itu nomor 2, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menanamkan karakter dulu sampai betul-betul terbentuk. Maka setiap lembaga harus memperhatikan bagaimana pendidikan karakter itu ditumbuh kembangkan sejak usia dini. Kemudian juga yang berikutnya adalah pendidikan anti korupsi, juga perlu ditanamkan sejak dini. Jadi 5 hal ini harus kita sampaikan terakomodir dalam, nanti kalau kita masuk dalam sistematika, dia akan masuk ke dalam karakteristik. Ya, sekali lagi, moderasi beragam. Kemudian juga pendidikan penguatan karakter, pendidikan literasi, kemudian pendidikan anti korupsi. Dan satu lagi pokoknya 5 nanti, ada 5 ya, nanti bisa saya sampaikan kalau saya ingat nanti. Kemudian juga membangun akidah dan akhlakul karimah, ini juga kaitannya dengan pendidikan karakter dan memunculkan kekhasan lembaga. Kekhasan inilah yang akan membedakan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Misalnya, di tempat saya akan memfokuskan pada pendidikan karakter sehingga pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Nah, itu akan dimunculkan sebagai kekhasan lembaga yang bisa jadi menjadi ikonnya lembaga dan menjadi pembeda antara RA yang satu dengan RA yang lainnya. Baik, kemudian berikutnya, di dokumen 2 dinamakan dokumen program. Berisi apa? Berisi program semester sampai dengan penilaian perkembangan. Tetapi nanti sebelum menjadi program semester, tentu teman-teman akan menyusun yang namanya pengembangan tema. Jadi pengembangan tema baru program semester, kemudian RPPM, RPPH, dan penilaian. Ini masuk ke dalam dokumen 2. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ada isi lampiran. Isi lampiran kurang lebihnya minimalnya seperti ini. Ada lembar validasi pengawas. Jadi nanti di dalam penyusunan dokumen KTSP, sebelum disahkan oleh Komisi Diklat, sebaiknya divalidasi dulu oleh pengawas RA.
Kemudian di situ juga ada lampiran RPM, RPH, program semester, penilaian perkembangan, SOP, program tahunan, KADIK, dan hal-hal yang dianggap penting dan perlu untuk disampaikan di dalam lampiran. Ini hanya ini contoh bagaimana kita lembar validasi, ya, bisa dikomunikasikan dengan pengawas, karena saya yakin pengawas sudah memiliki lembar untuk validasi. Kemudian berikutnya, nah tahapannya ketika akan menyusun KTSP, Kepala RA perlu menyusun dan menetapkan SK tim pengembang kurikulum dulu. Jadi dibentuk dulu tim penyusunnya. Kemudian untuk memantapkan langkah kerja mereka, perlu Kepala RA membuat atau menetapkan SK. Kemudian setelah terbentuk, maka tim itu melakukan analisis konteks dulu. Ya. Bisa kita lihat dari proses pembelajaran tahun yang kemarin, ya, hal-hal yang mungkin dianggap berhasil atau yang belum berhasil dianalisis, ya. Kemudian lakukan pendahuluan untuk melihat apakah hal-hal yang perlu dan belum dilaksanakan, maka akan menjadi catatan untuk menyusun KTSP tahun berikutnya. Kemudian setelah itu menyusun draft. Setelah draft disusun berdasarkan hasil analisis konteks, maka ditelaah kembali, ya, perundang-undangannya apakah sudah berdasarkan visi dan misi. Jadi program-program dari program semester sampai dengan harian, teman-teman harus bisa bahwa sampai dengan kegiatan harian itu semata-mata dilakukan untuk mencapai visi dan misi. Kalau program pendukung, kemudian program harian, mingguan, sampai program semester tidak dalam rangka melaksanakan visi dan misi, berarti belum ada sinkronisasi, ya, antara visi misi dan sampai pada tujuannya. Maka nanti ketika menyusun program harus kita lihat visi misinya. Kemudian setelah itu melakukan review atau perbaikan terhadap draft kurikulum. Setelah selesai, maka Kepala RA menetapkan dokumen KTSP dengan surat keputusan yang cukup ditandatangani oleh Kepala RA. Kemudian setelah disahkan melalui validasi pengawas, maka disahkan juga oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Dalam hal ini bisa diwakili cukup dengan kasih penmat, ya. Baru kemudian disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan tetap tim ini akan melakukan pendampingan selama 1 tahun ke depan di dalam pelaksanaan KTSP. Nah, ini teman-teman, cukup 3 orang yang mengesahkan. Yang pertama Kepala RA, Ketua Yayasan, kalau memang RA itu di bawah yayasan, dan yang terakhir cukup disahkan oleh kasih penmat kabupaten masing-masing. Tidak perlu sampai kakanwil, ya, akan depak pun tidak perlu, cukup kasih penmat yang tanda tangan. Kemudian berikutnya, nah ini contoh SOP-nya. Jadi SOP itu adalah prosedur yang akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang itu sudah merupakan kegiatan pembiasaan. Maka nanti teman-teman silahkan dirunut kembali kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan pembiasaan dilakukan setiap hari, maka perlu di SOP-kan. Ya. Banyak sekali, ya, dari SOP saat anak datang, SOP toilet training, SOP ketika penyiapan penata lingkungan main, ya. Kemudian juga SOP cuci tangan, SOP ketika pembukaan, SOP selama proses kegiatan main, setelah main, SOP kemudian ada juga yang namanya SOP setelah pulangan. Nah, silakan sifatnya yang pembiasaan dan setiap hari dilakukan, maka perlu di SOP-kan. Nah, itu sebatas kita menyampaikan kata dengan dokumen SP. Nanti kalau teman-teman menginsert SP ikan lewat, ya, nanti biar dulu yang share ke. Nah, ini teman-teman, karena dengan perencanaan dan supaya ada roh dan pembeda antara kita dengan Kemendikbud, nanti bisa kita lihat, ya. Nah, sekali lagi bahwa KTSP kita termasuk nanti penyusunan perencanaan pembelajaran jangan pernah lepas KMA 792 tahun 2018. Kalau ada teman-teman yang sudah melihat, bahkan sudah di print, bahkan sudah dicetak, kemudian dijilid dan dibaca, bahkan saya yakin kalau ada guru yang cermat,
masih banyak ketika di dalam penyusunan KMA 792 terutama pada pengembangan PAI-nya, karena bisa dibayangkan teman-teman, kami itu bekerja dan tahun 9 juknis kita berlari-lari mengejar waktu supaya 9 juknis dan 1 KMA ini selesai. Dan kurikulum memang sifatnya dinamis, dia tidak bisa yang namanya sekali putar dalam kondisi sempurna. Jadi kurikulum itu harus dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keterkinian. Maka saya mohonkan kalau teman-teman sudah membaca, katanya dengan dokumen kurikulum, ada catatan, ada masukan, kritikan, silakan disampaikan ke Pak Ahmad supaya kita bisa memberikan catatan-catatan untuk perbaikan. Dan insya Allah nanti tahun 2020 ketika kondisi sudah 2021 ketika kondisi sudah kondusif, saya yakin nanti akan ada kegiatan yang namanya review dokumen kurikulum. Ya. Kalau saat ini mungkin setelah diamati masih banyak kekurangan di sana sini, ya saya mohon dimaklumkan karena sekali lagi bahwa kurikulum harus bersifat dinamis, menerima keterbukaan, menerima masukan, mengikuti perkembangan sehingga nanti ada review dokumen kurikulum. Nah, kemudian berikutnya ada sangat disarankan ketika mengembangkan KTSP, lembaga RA harus menempelkan karakternya. Dan saya yakin setiap RA sudah melaksanakan pendidikan karakter. Hanya kadang-kadang tidak diukur. Kenapa tidak diukur? Karena tidak dimasukkan dalam program. Misalnya katanya dengan tema tertentu, maka kita ambil satu pilar. Nah, dari satu pilar masuk ke dalam program semester sampai menjadi harian dan penilaian, itu menjadi sampai nanti di penilaian ada indikator karakter. Maka ketika ada indikator karakter, berarti kita punya alat untuk menilai. Tetapi teman-teman, saya yakin apakah sudah melaksanakan dengan karakter? Sudah. Tetapi apakah diukur? Nah, ini yang tahu ya, karena saya lagi banyak karakter ini dilaksanakan tetapi tidak diukur. Nah, kalau sudah diukur, berarti nanti ada catatan, ada laporan yang diberikan kepada orang tua. Kemudian juga ada keleluasaan, sekali lagi ini adalah ada keleluasaan untuk mengembangkan. KMA 792 itu hanya sebagai acuan rambu-rambu di dalam melaksanakan atau menyusun KTSP, tetapi pengembangannya silakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lembaga. Kemudian juga berlandaskan Al-Quran dan hadis yang nanti mengembangkan KI-nya. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, akhlak, ibadah, akidah, dan cerita Islami. Dan semua itu diintegrasikan di dalam 6 aspek perkembangan. Seperti apa nanti pengembangannya nanti bisa dicontohkan. Nah, sekarang kita beralih kepada apa itu perencanaan. Perencanaan adalah rancangan yang disusun atau disiapkan oleh guru untuk memfasilitasi anak bermain dalam proses pembelajaran dan disusun sebelum perencanaan atau pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, kemudian apa yang diperhatikan dalam sistem perencanaan? Nah, ini yang pertama adalah sekali lagi bahwa kurikulum itu adalah untuk meletakkan dasar sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian juga yang berikutnya memahami KI sebagai capaian akhir program. Standar anak RA. Jadi teman-teman kalau lihat di 9 juknis itu sudah disusun STTPA versinya RA. Ya. Silakan teman-teman nanti bila ada yang belum memiliki dokumennya akan saya share juga dengan PB 3 Jawa Barat katanya dengan dokumen S. Juga kami sebagai tingkat kemampuan dan capaian hasil perkembangan yang mengacu pada KI. Dan berikutnya memahami IIP sesuai kelompok usia, maka nanti di dalam penyusunan dokumen KTSP teman-teman juga harus menyatukan IIP. Apa itu? Indikator capaian perkembangan sesuai kelompok usia. Jadi kalau di RA berarti ada IPP 2 kelompok usia, yaitu IP kelompok usia 4 dan 5 dan II dan IPP usia kelompok B yaitu 5 dan 6 tahun. Setelah itu kriterianya
pelatihan yang dilaksanakan di GTK ya. Nah, saya pikir gini, karena itu yang menyaksikan adalah kebetulan dari Lembaga Universitas ya. Tapi pikir bahwa apa yang kita terima itu jadikan sebagai upaya kita menambah wacana kita, bagaimana kita menetapkan ini, kayak jenis kegiatan lainnya, gitu. Tapi tetap berbeda. Maka teman-teman kemarin yang diminta untuk membuat RPPR, saya silakan tempelkan PAI-nya. Mengikuti universalnya, tetapi kita tetap cantumkan hukum kita, yaitu apa pendidikan kita. Yang berikutnya adalah kemudian berikutnya adalah teman-teman ketika akan men-setting kegiatan main, tentu kita akan memilih pendekatan yang sesuai. Misalnya mau kelompok, area, sentra, mau kelompok juga boleh, area boleh, sentra boleh ya. Atau apapun pendekatannya yang dilakukan atau dilaksanakan atau dipakai, yang penting SDM bisa memahami bagaimana pendekatan itu bisa dilaksanakan dan sendiri. Terus dengan berbagai pada ketika sekarang ini misalnya harus disiplin, mau sentra mau kelompok itu diserahkan sepenuhnya kepada lembaga, tetapi masing pendekatan ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalau saya sih boleh menyarankan cari pendekatan yang betul-betul itu mengeksplor anak, karena dengan eksplorasi maka anak dapat mendapatkan konsep pengetahuannya dengan kegiatan eksplorasi yang pada kemudian juga mengatur alokasi waktu dan menentukan evaluasi. Yang paling penting ketika menyusun perencanaan pelajaran itu adalah yang pertama kita memahami prinsip-prinsip perencanaan pelajaran ya. Ada relevansinya ya, adaptasinya, ada kesinambungannya, fleksibel karena memang tidak ada rambu-rambu yang baku, apalagi nanti kita bicara tentang RPPH tidak ada format yang baku. Kemudian juga kepraktisan. Cak, longit. Cak. Ingat bilang. Bu Nova. Nova kamu lagi. Bu Nova. Baik Bu, ya. Sudah ya. Sebelum kita menyusun perencanaan pembelajaran, maka kita akan membuat pengembangan tema. Nah, ini sebenarnya kami kemarin itu diminta menjadi tim penyusun RPP di e-learningnya direktorat. Teman-teman yang sudah terpilih, karena kemarin waktu itu kan ada pendaftaran ya, siapapun boleh ikuti sebenarnya. Nah, kami menyusun dalam kondisi perencanaan dalam kondisi normal itu dari pengembangan tema, kemudian RPPM, RPPH, program semester sampai pada penilaian. Penilaian belum ya, jadi dari perencanaan dulu. Perencanaan itu meliputi pengembangan tema, program semester, RPPM, dan RPPH. Kakak di situ ya kurang lebih 3 bulan. Ya, selama 3 bulan ada yang pengembangan temanya 3 bulan, 1 semester malah, 1 semester. Ya, dan seperti apa rohnya kita di RA yang berbeda dengan lembaga yang lain atau dari Kemendikbud. Ini kita lihat seperti pengembangan temanya. Sudah menggunakan, jadi untuk pengembangan tema, waktu itu saya punya ide bagaimana kalau dalam 1 semester itu kita punya frame besar, kita punya big tema yang akan memayungi kegiatan tema-tema dalam 1 semester. Dengan misalnya kita akan belajar dalam 1 semester itu tentang penciptaan Allah, maka big temanya adalah Allah Maha Pencipta atau Allah Al-Khaliq. Nah, di dalam 1 semester itu akan
belajar kita menyusun tema-tema tentang penciptaan Allah dari manusia, binatang, Tuhan, kemudian alam semesta. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya ada rutinitas, ada kerututan, ada kesinambungan, dan ada ketuntasan. Anak-anak belajar tentang penciptaan Allah. Tetapi sekali lagi ini bukan harga mati ya, teman-teman boleh mengembangkan. Tetapi supaya menjadi pembeda antara kita dengan Kemendikbud, silahkan ketika mengembangkan tema Islami. Syukur-syukur ketika kita membaca satu tema, ambillah landasannya dari Al-Quran. Ya, misalnya bicara tentang masalah buah-buahan, ambil buah-buahan yang ada di Al-Quran itu apa? Karena di situ ada surat-surat yang melandasi tema-tema yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini salah satu contohnya ketika tema besar ya, dan tema bulanan, tema yaitu di subtema minggu pertama kita akan belajar tentang Alhamdulillah aku punya identitas. Tadi aku hamba Allah. Kan minggu pertama kita akan belajar tentang bahwa Alhamdulillah aku punya identitas. Nah, kata-kata Alhamdulillah aku punya identitas tentu berbeda kalau hanya identitasku. Ya. Ini yang membedakan kita dengan tetangga sebelah. Sudah beda kan Bu antara kita dengan tetangga sebelah kalau misalnya tetangga sebelah hanya identitasku atau kita selama ini hanya menggunakan identitasku, maka kita mulai berpikir bahwa kita ingin punya ruh sendiri dan itu dikemas secara islami termasuk pengembangan kalimatnya. Maka kita tambahkan alhamdulillah aku punya identitas. Nah kemudian yang kedua kita bicara tentang tubuhku. Biasanya kita hanya tubuhku saja. Nah sekarang kita tambahkan alhamdulillah tubuhku sehat dan kuat. Kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang rasa syukur. Maka kita bisa membuat subtema dengan subtema aku selalu bersyukur atas pemberian Allah. Kan sudah berbeda ya. Kemudian ya inilah yang akan mengawali kita membedakan antara kita dengan tetangga sebelah. Sudah berbeda. Kita lihat nanti bagaimana menyusun program semester. Nah, langkah-langkahnya ketika menyusun program semester, maka kita akan mengambil KD di setiap temanya dan ada tema, ada subtema dan ada sub-subtema. Kenapa ada sub-subtema? Supaya teman-teman bisa belajar lebih itu adalah aku. Alhamdulillah aku punya identitas. Maka misalnya nih, kalau di tempat kita 6 hari masuk dari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka hari Senin kita akan bicara tentang nama-nama. Hari kedua hari Sabtu kita belajar tentang usiaku. Hari Rabu kita akan belajar tentang jenis kelamin dan seterusnya. Inilah subtema yang bisa menjadikan spesifikasi spesifik dan tidak kemana-mana, dan kita akan fokus ya belajar pada satu subtopik itu lebih fokus. Maka perlu menyusun sub-sub. Nah, kita kembali ke penyusunan program semester. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan agama Islam. Maka yang menjadi pembeda berikutnya antara kita dengan tetangga sebelah adalah ketika menyusun program semester, kita sudah mencantumkan PAI-nya, di mana pendidikan agama Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, ibadah, dan cerita Islami. Kenapa ada cerita Islami? Nah, ini salah satu mengembangkan literasi ya. Yang tadi saya sampaikan 5 hal tadi, yang terakhir ada literasi. Perlu kita tanamkan literasi ini sejak anak usia dini. Dengan cara apa? Salah satunya adalah membacakan cerita. Nah, kalau di tempat saya itu wajib banget setiap hari guru harus menceritakan satu buku cerita yang ringan, yang mudah, tetapi ada ending moralnya yang bisa disampaikan kepada anak-anak, dan itulah kita menanamkan pendidikan karakter. Yang kedua adalah ketika kita membacakan cerita, target kita bukan anak langsung bisa membaca, tetapi yang kedua adalah mencintai buku dulu, karena tidak mudah menanamkan cinta buku terhadap anak. Jangankan anak-anaknya, guru-gurunya aja suruh baca, susah kan? Maka kita tanamkan juga kepada anak-anak kita mencintai buku dulu. Setelah cinta buku, maka langkah berikutnya harapan kita adalah anak pandai merawat buku. Ya.
Kalau sudah pandai merawat buku, dia akan meletakkan buku pada tempatnya, menyimpannya, memperlakukan buku dengan baik, tidak merobek-robek, ya, tidak mencoret-coret. Nah, pada akhirnya dia akan bisa lebih tergelitik untuk apa sih, bagaimana sih isi cerita itu, ya. Maka dia akan belajar keaksaraan, sehingga pada akhirnya anak akan bisa belajar dengan cara yang menyenangkan, belajar membaca dengan cara yang menyenangkan. Berikutnya adalah pendidikan penguatan karakter. Ini harus nempel di masing-masing tema. Dari 9 pilar yang kita cantumkan, tidak harus 9 pilar ini selesai dalam 1 tahun. Kenapa? Penempatan pilar-pilar itu tidak harus disamakan antar kelompok usia. Misalnya begini, kita akan mengambil 1 pilar disiplin. Nah, disiplin ini kita kaitkan dengan tumbuh kembang anak. Ketika di usia 4-5, kemampuan 6 aspek perkembangannya sampai di mana? Sehingga kita ingin meletakkan 1 pilar itu sesuai dengan tahapan anak. Misalnya di awal baru, kan kita sedang membelajarkan anak untuk mandiri, ya. Maka kita boleh mengambil 1 pilar mandiri di semester 1 di kelompok A. Maka ambillah 1 pilar karakter di bulan itu. Kalau dalam 1 bulan itu diulang setiap hari, karena proses untuk menguatkan karakter, menumbuh kembangkan tidak bisa 1 minggu selesai. Butuh penguatan, butuh pengulangan, ya. Maka penguatan karakter ini silakan nanti teman-teman bisa mengambil 9 pilar yang ada di bukunya Megawangi, itu sangat bagus sekali dan saya juga pakai itu. Kemudian nanti di situ sudah ada juga indikator-indikator per kelompok usia. Jadi kita mudah untuk mengukur kemampuan atau kaitannya dengan pendidikan karakter ada di dalam buku itu. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi waktu. Ini contohnya saya contohkan dulu sebentar teman-teman. Atau nanti ya setelah selesai, jadi contoh-contoh RPPM, pengembangan tema sampai dengan RPPH dan penilaian nanti saya contohkan, nanti saya perlihatkan nanti. Kita selesaikan dulu. Kemudian berikutnya, setelah program semester kita menyusun, maka akan kita breakdown menjadi rencana mingguan, ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ada identitas program, ada dipilih, ya, ada materi pembelajaran, ada rencana kegiatan, ada target PAI dalam 1 minggu. Nah, ini rambu-rambu yang harus diikuti. Ada penambahan hal yang lain silakan, tapi kelima hal ini harus muncul di dalam penyusunan RPM. Ya. Nah, untuk penyusunan RPM, nah ini akan membedakan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain berkaitan dengan pendekatan belajar yang dipakai. Karena ketika RPPM area dengan sentra, dengan kelompok tentu beda formatnya. Maka ketika mungkin suatu saat kalau misalnya saya ada di satu lembaga RA, kemudian saya lihat RPM-nya, pasti pakai sentra ini. Karena RPM-nya RPM sentra. Saya melihat ada RPPM jenis kelompok, maka saya yakin ini pendekatan belajarnya menggunakan kelompok. Jadi yang memisahkan, yang membedakan RPM yang dipakai lembaga A dengan lembaga B yang berbeda, salah satunya ada di sini, di penyusunan RPM. Tapi kalau RA masih banyak yang kelompok, ya. Nggak apa-apa, yang jelas nanti yang penting kegiatan mainnya tetap mengakomodir. Nah ini identitas program, ada yang dipilih, materi, rencana kegiatan dalam 1 minggu, dan target PAI muncul. Jadi target PAI ini tidak hanya, tapi ketika belajar dan target PAI tetap sangat penting juga ada. Nah ini adalah untuk dari program mingguan harian. Di dalam menyusun program harian, sekali lagi saya sampaikan tidak ada format baku. Teman-teman boleh menyusun, boleh mendesain RPPH sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang paling penting adalah harus ada identitas program. Ada materi, ada alat dan bahan, serta sumber belajar. Ada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup dalam alokasi waktu, ya, berapa menit. Saya membuka berapa menit, inti berapa menit, penutup berapa. Kemudian ada rencana evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam rencana evaluasi pembelajaran juga harus mengakomodir tidak hanya, tetapi ada PAI, ada juga karakter. Kemudian juga kita cantumkan indikator pencapaian perkembangan sebagai alat untuk menilai dan kompetensi pencapaian PAI. Ini adalah hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam, sekali lagi, RPH
hormat banget, boleh dekat dengan kebutuhan dan kondisi antar lembaga saya yakin juga berbeda. Jadi silakan menentukan untuk mendesain RPH sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini adalah bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran yang kita punya versinya tersendiri ya. Nah, kemudian berikutnya ini saya perlihatkan dulu ya Bu untuk penyusunan. Saya stop dulu sih. Sebentar, saya ini RPP untuk RPPM ya. Ini format ini atau RPPM ini teman-teman bisa mengakses, bisa download di e-learningnya Direktorat. Nanti akan saya berikan linknya bagaimana mengakses e-learningnya Direktorat karena ini bisa di download juga ya. Baik, teman-teman bisa lihat ini RPPM-nya ya. Sebentar, saya maaf, program semester dulu ya. Program semester dulu. Sebentar. Nah, ini program semester ini kelihatan teman-teman? Dilihat ya? Ya, ya. Nah, lihat ini. Ini program semesternya, formatnya sudah berbeda ya. Formatnya berbeda. Ini yang pertama kolomnya adalah nomor, ada KD yang kita pilih. Kemudian tema, ada subtema dan ada subtema dan ini PAI-nya muncul di sini. Nah, program semester ini silakan teman-teman juga boleh mengembangkan, tetapi saya minta ada PAI-nya di sini supaya kita bisa melihat ruh kita bahwa ketika menyusun program semester PAI ada dan terintegrasi di semua aspek perkembangan. Ya. Kita lihat misalnya contohnya. Kebetulan temanya adalah aku hamba Allah yang bersyukur. Subtemanya, alhamdulillah aku punya identitas. Subtemanya, karena ada 6 hari dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari pertama atau hari Senin kita akan belajar tentang namaku, usiaku, jenis kelaminku. Sampai hari Sabtu kita akan belajar tentang tempat tinggalku. Untuk PAI-nya ini 1 minggu. Ya. Dan PA ini lebih luas karena apa? Ketika belum tercapai, maka jangan pindah dulu atau melanjutkan dulu. Misalnya ini, dalam minggu pertama di awal tahun ajaran baru, anak-anak masih belajar menghafalkan surat Al-Fatihah. Misalnya 1 minggu itu ternyata targetnya belum terpenuhi semua ayat, baru sampai ayat yang ke-5 misalnya. Maka jangan pindah atau ganti surat yang lain, maka silakan dilanjutkan. Jadi sekali lagi PAI ini silakan nanti lebih fleksibel karena kita tidak bisa menyamakan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain termasuk kemampuan anak, maka boleh diulang-ulang. Kemudian yang untuk cerita Islaminya ini kalau setiap hari misalnya satu buku untuk 1 minggu anak gak bosan ya, maka setiap hari ambillah 1 buku yang ringan-ringan saja. Kita ambil dari Pakaian Mizan, itu bagus sekali buku. Tulisannya besar, gambarnya besar, yang bukunya cukup tebal, bagus, tetapi sedikit. Ini salah satu
contohnya teman-teman. Kenapa nanti kalau kita lihat antara program semester kelompok A dengan program semester kelompok B itu berbeda? Kenapa berbeda? Karena target PAI-nya antara kelompok A dengan kelompok B berbeda. Maka ketika menyusun program semester dari KD, tema, subtema boleh sama, kelompok A dan kelompok B boleh sama. Tapi nanti yang berbeda ada pada PAI-nya karena target hafalannya, target capaian PAI-nya berbeda. Nah, ini silakan nanti guru-guru diminta untuk menyusun PAI kelompok A dan kelompok B. Kemudian berikutnya kita lihat dari program semester kita akan melihat yang berikutnya adalah RPPM. Terlihat RPPM-nya? Halo? Ya. Kalau ya ada. Ini format RPPM. Jadi saya dan teman-teman bagaimana menyusun rencana mingguan. Ini cukup 1 lembar. Ya. 1 lembar ini akan namanya penyederhanaan administrasi. Kalau biasanya mungkin kita buat 2 lembar atau 3 lembar, tetapi ini misalnya nih kita mengambil KD dasarnya cukup 6 saja, masing-masing aspek, ada yang 1, ada yang 2, ya. Kemudian ada materi, kemudian ada kegiatan main dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya. Jadi ini adalah format RPPM yang sangat sederhana, 1 lembar untuk 1 minggu, dan di bawahnya kita tambahkan juga dengan target PAI-nya. Yang ini merupakan target yang sudah kita tulis dalam program semester tadi, kita menurunkan. Ya. Sekali lagi, dari program semester yang tadi sudah ditempelkan PAI-nya, kita turunkan di RPPM. Kemudian materi dan D juga sudah. Dari KD, masing-masing KD kita susun menjadi materi. Dari materi kita susun menjadi kegiatan main. Silakan nanti bisa dipelajari bahwa bagaimana menyusun rencana mingguan dalam bentuk format yang sangat sederhana, tetapi PAI juga. Baik, kita lihat ke RPPH. Nah, ini untuk RPPH-nya, sekali lagi tidak ada format baku. Kami pun juga mencoba untuk membuat RPH 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Di dalamnya memuat ada identitas, ya, ada pendekatan pembelajaran, mau menggunakan apa, pembelajarannya mau sentra, mau area, ya. Tapi kalau sentra biasanya identik dengan ada kata pijakan, ya. Nah, ini kita mencoba untuk menuangkan penyusunan RPPH yang sangat sederhana dari KD, kemudian ada indikator, ya, KD dan indikator, ini KD dan materi, kemudian diturunkan di KD dan indikator, kemudian ada alat dan bahan, ya, alat dan bahan, kemudian ada kegiatan pembukaan inti, istirahat sampai penutup, dan kita juga mencantumkan teknik pengumpulan data penilaian yang akan digunakan. Ini ada 3 sampel pengambilan data, anekdot, skala kembangan dan hasil karya. Nah, ini juga kami susun dengan sangat sederhana supaya memudahkan guru-guru, tidak diribetkan dengan urusan. Jadi cukup 1 lembar untuk 1 hari. Tapi kalau 1 lembar untuk 1 minggu nggak bisa, ya. Cukup 1 lembar 1 hari. Dulu sebelum saya menggunakan 1 lembar 1 hari di tempat lembaga kami pun RPH-nya 1 hari 3 lembar. Karena menggunakan sentra, ada ribet juga. Tapi sekarang ketika saya membuat penyederhanaan RPH, guru-guru menjadi bahagia karena tidak terlalu ribet urusan penyusunan dari RPH-nya. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk RPH-nya. Nanti kalau teman-teman nggak mau repot mengunduh dari e-learning direktorat, nanti saya berikan lewat karena sudah saya susun satu kode untuk bisa disiapkan kepada teman-teman baik materinya maupun materinya saya. Maaf sebagai
menyampaikan katanya dengan tadi ada pertanyaan tentang administrasi yang ribet dengan administrasinya. Insya Allah teman-teman untuk administrasi sekarang ini kita yang dinilai bukan compliant atau dokumen, tetapi kita dinilai adalah perform guru. Nah saat ini memang sedang memberikan informasi bahwa teman-teman yang di asesor, teman-teman asesor sedang ada proses uji coba instrumen. Dan insya Allah akan dibuat sangat sederhana, tidak merepotkan, dan sedikit instrumennya sehingga menambah semangat teman-teman dan tidak diributkan atau tidak disibukkan dengan penyusunan dokumen. Karena bisa jadi kalau kemarin sebelum ada penyederhanaan instrumen masih kita ribut dengan urusan administrasi ya, banyak sekali administrasinya. Tapi insya Allah nanti ke depannya memang kita sejak tahun kemarin 2019 kita sudah instrumen administrasinya adalah berbasis pada perform bukan compliant atau dokumen, jadi lebih sangat disederhanakan. Nah kita kembali kepada untuk penilaiannya, kita pada penilaian karena waktunya juga sebentar lagi selesai. Penilaian untuk DRA tetap menggunakan penilaian otentik, artinya penilaian berdasarkan fakta yang sesungguhnya, dilakukan secara terlibat dalam pembelajaran dan dilakukan secara alami dalam kondisi guru yang direncanakan oleh guru. Nah, apakah saya nanti akan melihat apakah teman-teman ketika menilai saat ini masih menggunakan bintang? Masih menggunakan bintang? Tolong ditinggalkan ya, nggak boleh menggunakan. Kenapa tidak diperbolehkan menggunakan bintang? Kalau bintang itu hanya sebagai apresiasi anak, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu merupakan penilaian, maka akan menjadi subjektivitas, bukan objektif lagi, tapi subjektivitas. Karena bisa jadi yang dinilai adalah hasil akhir, padahal yang kita nilai adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Nah, dalam penilaian ada lingkup penilaian. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan meliputi berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepala. Maka kenapa sekarang RA pun kurikulumnya juga harus holistik integratif, tidak hanya berdasar pada aspek pendidikannya saja, tetapi pertumbuhan dan perkembangan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian perkembangan itu adalah merupakan menilai kemampuan berperilaku agamanya, fisik motorik, kognitif, kemudian sosial emosional dan seni. Yang penting ketika kita akan melakukan penilaian, ada prinsip-prinsip yang memang harus diikuti dan dipahami oleh guru. Yang pertama adalah mendidik berkesinambungan. Maka kenapa ada penilaian dari harian, kemudian direkap menjadi penilaian mingguan, kemudian ada semesteran dan menjadi tahunan ya, atau SKTP ketika anak-anak sudah mengerjakan belajarnya di kemudian transparan. Jangan sampai ketika ada orang tua yang ingin menanyakan bagaimana prosesnya, kenapa guru itu memberikan misalnya berkembang sesuai harapan atau belum berkembang misalnya pada aspek tertentu, maka guru perlu menyampaikan, maaf tapi punya rekap penilaiannya supaya tidak ada dusta di antara kita. Maka guru pun perlu mengarsip proses penilaian dari harian sampai menjadi semesteran. Kemudian sistematis, objektif, akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan, menyeluruh semua aspek perkembangan juga, dan bermakna. Inilah menjadi prinsip-prinsip bagaimana kita melakukan penilaian. Nah, bagaimana dengan prosedurnya? Prosedur penilaian adalah yang pertama merencanakan. Kita rencanakan sejak di dalam penyusunan RPH. Maka di dalam penyusunan RPH harus mencantumkan rencana penilaian. Kemudian setelah direncanakan, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan. Ketika pelaksanaan pembelajaran, guru punya kewajiban untuk menjadi observer atau menjadi orang yang mengobservasi, yang menilai bagaimana kemampuan anak itu muncul dari aspek apanya. Ya. Kalau anak-anak itu tidak perlu bantuan, jangan sekali-sekali membantu kegiatan main anak. Biarkan dalam kondisi alami. Cukup guru itu membuat penilaian, ya, menilai dengan misalnya kita sudah siapkan dengan skala capaian perkembangan harian. Ya. Jadi ketika anak bermain, guru cukup membuat satu lembar penilaian, karena ketika membuat dengan teknik skala capaian perkembangan harian, itu dilaksanakan atau dilakukan dengan teknik itu ketika proses kegiatan inti. Berbeda dengan penilaian dengan teknik hasil karya atau anekdot. Ya. Kemudian setelah itu, setelah proses penilaian selesai, maka kita perlu mengumpulkan data.
Pengumpulan data kita ambil berdasarkan teknik pengumpulan data yang kita pakai, mau skala capaian perkembangan harian atau checklist ya, mau catatan anekdot ataupun hasil karya. Setelah itu terkumpul, maka kita simpan. Setelah tersimpan, maka di akhir minggu atau di hari Sabtu atau hari Jumat kita akan mengolah, menganalisis. Ya. Maka kenapa saya sampaikan tadi, ketika anak melakukan kegiatan lain atau melakukan kegiatan apapun, jangan dinilai berdasarkan hasil akhir. Misalnya hari ini menggambar bebas. Kemudian ketika gambarnya bagus, anak-anak dikasih bintang 4 tanpa dianalisis. Kemudian ada anak yang menggambar hanya belum selesai atau mungkin tidak sebagus dengan teman-temannya, maka hanya dikasih bintang misalnya 2 atau 2,5 malah ya. Nah ini perlu dipertanyakan, jangan sampai dilakukan penilaian berdasarkan subjektivitas persepsi gurunya, tetapi perlu diadakan analisis, karena yang kita nilai sekali lagi bukan hasil akhir, tetapi adalah prosesnya, bukan hasil akhir. Nah, setelah itu kita kompilasi mingguan, harian, mingguan, bulanan, dan semesteran. Kemudian baru kita membuat satu kesimpulan. Kesimpulan akhir inilah yang akan kita lakukan dalam laporan perkembangan, bisa secara berkala, misalnya bulanan atau triwulan atau mungkin semesteran. Cukup semesteran tidak masalah, yang penting ada laporan perkembangan yang kita laporkan kepada orang tua. Ya, ini bentuknya. Nah, prosesnya sekali lagi pengumpulan data dengan tiga teknik, pengolahannya, dianalisis, disimpulkan, baru membuat keputusan. Kemudian yang berikutnya setelah keputusan maka perlu dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan. Tertulis berarti dalam bentuk laporan perkembangan dilapor, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu atau bisa dilaksanakan ketika kita akan menyampaikan dalam buku. Sekarang juga ada media WhatsApp ya. Jadi kadang-kadang buku-buku sekarang tidak berlaku lagi karena gurunya udah capek-capek nulis, menyampaikan sama orang tua tidak direspon, tidak dibaca, bahkan tidak dikembalikan. Maka sekarang guru lebih ambil praktisnya menggunakan media WhatsApp untuk menyampaikan secara lisan berkaitan dengan laporan perkembangan. Misalnya hari ini anak-anak kegiatan ini, aspek yang akan disentuh ini, ada yang akan kita sentuh adalah ini. Silakan nanti teman-teman bisa melihat dari sisi bagaimana kita menyampaikan secara lisan ya. Kemudian berikutnya kaitannya dengan skala capaian perkembangan ya. Ini masih menggunakan skala yang sama, yaitu BP belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Nah, yang penting adalah guru-guru paham bagaimana meletakkan atau memberikan skor ini pada masing-masing capaian perkembangan yang diharapkan muncul atau muncul dari anak. Kapan kita meletakkan berkembang, kapan kita menilai mulai berkembang, ini silakan teman-teman nanti untuk bisa melihat dan memahami masing-masing skala yang digunakan atau skor yang digunakan. Nah, isinya adalah membuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan dalam rencana pembelajaran harian atau RPH. Kemudian berikutnya ini ada 3 teknik ya teman-teman, bisa menggunakan skala capaian perkembangan harian, catatan ataupun hasil karya. Kemudian setelah itu kita lihat yang anekdot. Saya lihat masih banyak teman-teman yang itu bagaimana menerjemahkan bahasa dalam catatan anekdot. Catatan anekdot bisa diambil atau bisa dinilai dengan menggunakan catatan anekdot itu saat dari anak datang sampai anak pulang. Jadi kondisinya tidak harus pada kondisi pada kegiatan inti. Kalau kegiatan inti kita bisa menggunakan skala capaian perkembangan harian. Tetapi ketika kita catat, ini peristiwanya boleh dalam kondisi kegiatan inti ataupun kegiatan saat anak datang sampai anak pulang. Ya. Yang penting di dalam catatan itu digunakan untuk kita menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan oleh anak, dan memungkinkan untuk mengetahui perkembangannya maupun tercantum di dalam RPH. Kenapa saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang catatan anekdot itu tidak digunakan saat di dalam kondisi kegiatan inti, karena maka kita akan mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tidak tercantum maupun tidak tercantum pada RPH. Kemudian hasil karya, kita lihat hasil karya itu adalah semua hasil karya anak yang berupa coretan, tulisan, gambar,
kemudian bauran balok, kelipatan, rasa apapun yang sudah dihasilkan oleh anak. Ini teman-teman bisa dijadikan sebagai hasil karya. Nah, kemudian berikutnya setelah itu kita berikan laporan kompilasi data ya. Jadi saya sampaikan bahwa kompilasi itu tidak hanya langsung kemudian dipilah hari itu, tetapi kita kompilasi dari harian, kita kompilasi menjadi mingguan, mingguan menjadi bulanan, dan bulanan menjadi semesteran. Kalau maka sangat bisa dipertanggungjawabkan ketika menyusun laporan perkembangan. Jangan sampai guru NA ketika menyusun laporan perkembangan hanya berdasarkan pengingatan semata, karena tidak membuat catatan harian, tidak memberikan kompilasi, membuat aksi, maka ya kira-kira di aspek ini si A itu saya kasih perkembangan harapan deh, karena ini nggak bisa. Kalau Anda tidak menemukan orang tua yang cerdas, mungkin aman ya. Tetapi ketika menemukan orang tua yang cerdas, kenapa guru memberikan catatan penilaian seperti ini, memberikan skor seperti ini? Nah, bisa jadi kalau gurunya tidak punya arsipnya, dia akan berpikir yang enggak. Tapi kalau hanya dokter, ya, maka kita akan membuat satu laporan di guru kami, penilaiannya berdasarkan akumulasi penilaian yang kami catat dari harian sampai menjadi semesteran, agar sangat bisa dipertanggungjawabkan. Maka kenapa saya minta tolong teman-teman, tolong jangan selalu berpacu pada LKS, karena biasanya LKS itu di bawahnya ada muncul penilaian. Di situ guru langsung menilai berupa bintang. Sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau tadi menilai hanya sebagai proses akhir, tidak melihat prosesnya tapi hasil akhirnya, maka sangat disayangkan. Saya sampaikan bahwa mulai sekarang dari LKS ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelaporan. Ketika membuat laporan hasil perkembangan itu silakan dalam bentuk deskripsi, tidak hanya sebatas yang aset perkembangan, tetapi juga menyampaikan perkembangan fisik, sikap perkembangan dalam PAI. Maka nanti ada contoh raport yang kita menyampaikan, tadi saya sampaikan bahwa PAI kan terintegrasi di semua hasil perkembangan. Ini misalnya kita bicara tentang praktek ibadah. Ibadah itu kan aktivitas fisik ya, maka bisa ditempelkan ketika anak itu belajar misalnya praktek sholat. Maka praktek sholat karena itu aktivitas ibadah, aktivitas motorik kasar, maka bisa kita tempelkan. Nanti laporannya 6 aspek perkembangan ini bisa nanti kita sisipkan PAI-nya, ya. Maka itulah integrasi PAI-nya ke dalam 6 aspek perkembangan. Jadi tidak hanya ditampilkan saat penyusunan program, sampai pada penyusunan laporan perkembangan yang namanya PAI yang saya sampaikan tadi dari Al-Quran sampai hadis tetap nempel di semua aspek perkembangan. Jadi kalau teman-teman membutuhkan contohnya akan saya sampaikan. Nah, ini bahasa yang bisa disajikan dalam bentuk bahasa naratif ya, disesuaikan dengan program pengembangannya, masukkan contohnya, berisi tentang sikap pengetahuan dan keterampilan, kemudian juga ilustrasikan identifikasi berdasarkan indikator sesuai dengan tahapan anak yang muncul ya. Kemudian ini contohnya misalnya, jadi saya disampaikan bahwa masing-masing aspek itu nanti dimunculkan KD-nya. Misalnya aspek perkembangan bahasa, ketika dinarasikan ini wujudkan dari capaian perkembangan di KD berapa, maka perlu dimunculkan KD-nya. Seperti ini contohnya. Nomor 1, kemudian ini di pengembangan agama dan moral. Ketika akan menyampaikan narasi dalam bentuk misalnya kita menyampaikan laporan perkembangan nilai agama dan moral, maka silakan cantumkan KD-nya di dalam kurung seperti ini. Jadi orang tahu, oh berarti KD ini cakupan atau kemampuan yang sudah muncul dari KD 3.1 dan 4.1 adalah bentuk narasinya seperti ini. Nah, nanti ada bahasa yang kita lihat ada kekuatan dan rekomendasi. Kalau sudah melampaui tahapan yang kita harapkan, maka akan menjadi bahasa kekuatan. Tetapi kalau belum sesuai dengan tahapan yang kita harapkan, maka akan menjadi bahasa rekomendasi. Ya. Dulu kan akan tetapi gitu bahasanya, sekarang tapi kita akan menjadikan kalau misalnya belum berkembang. Ya. Kan yang kita harapkan berkembang sangat baik dan berkembang sesuai harapan ya. Kalau mulai muncul berkembang, maka akan menjadi bahasa rekomendasi di mana bahasa itu berupa
saran atau anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku baik secara umum maupun secara spesifik. Ini bisa melibatkan orang tua untuk memberikan situasi di rumah supaya nanti aspek-aspek yang belum muncul sesuai dengan harapan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini ada satu tombol terakhir ya. Kaitannya dengan penilaian. Semoga sudah bisa masuk ke sini. Oke. Baik, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti saya kaitannya dengan beberapa hal yang belum diakomodir di sini karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau mau ingin tanya jawab silahkan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih.